Hai beauties, kali ini video YouTube dokter spesial sekali karena segmennya adalah Tanya Dokter Erlin. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah semua pertanyaan yang ada di YouTube dokter, IG, dan TikTok. Ya memang tidak semuanya ya, tetapi sebagian akan dokter jawab di video kali ini. Yang pertanyaan pertama adalah, kenapa sih dok bisul saya sudah sembuh tetapi masih tetap menonjol dan bagaimana cara penanganannya? Nah beauties, cara penanganannya adalah kalian harus tahu dulu kalau bisul itu ada reaksi dari infeksi bakteri dan menimbulkan abses dan juga kelainan di jaringan kulit, dan itu harus diobatin secara tuntas. Kadang-kadang juga harus perlu obat minum yang diberikan oleh dokter dan juga ada pembedahan, maksudnya dibersihkan secara tuntas. Kalau bisul itu tidak dibersihkan secara tuntas, memang kadang-kadang menonjol karena masih ada jaringannya di situ dan perlu diserap, perlu waktu untuk penyerapan dari kulit kita. Pertanyaan yang kedua, kenapa saya setiap kali memakai sunscreen, wajah, baju saya, dan badan saya semua kuning? Jadi jawabannya adalah sunscreen itu kadang-kadang di dalamnya itu mengandung zat kimia tertentu yang menimbulkan warna kuning itu. Kadang-kadang juga dari SPF-nya juga. Jadi itu kalian harus memilih sunscreen yang benar dan tidak memberikan bekas di dalam baju kita atau bercak apapun. Pertanyaan yang ketiga adalah, dok saya punya lengan bagian atas itu terlihat kasar sekali, beruntusan seperti kulit ayam, bagaimana cara penanganannya? Nah beauties, itu adalah kumpulan dari keratin, protein yang menyumbat pori-pori follicle rambut. Jadi follicle rambut di tangan lengan atas itu tersumbat pori-porinya, jadi kelihatannya seperti kulit ayam. Nah caranya kalian harus memberi kelembapan atau beri moisturizer yang cukup lembab untuk menjaga kelembapannya di daerah situ, dan kalian boleh lakukan eksfoliasi. Kalau bisa kalian konsultasi ke dokter dulu dan jangan sembarangan memakai eksfoliasi. Jadi kadang-kadang kalau kalian bisa ke dokter dan dilakukan peeling yang dilakukan oleh dokter 1 bulan sekali, itu sangat membantu. Pertanyaan selanjutnya adalah, dok apa sih beda silikon dan filler? Jadi beauties, beda sekali ya antara silikon dan filler. Kalau filler biasanya ingredientnya adalah hyaluronic acid. Jadi di dalam tubuh kita itu juga ada gugusan hyaluronic acid itu, makanya filler itu bisa diserap oleh tubuh kita. Sedangkan silikon itu sama sekali tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Bahkan kalau sampai terjadi penyuntikan yang salah harus disedot. Kadang-kadang juga harus dilakukan operasi kecil. Dan silikon ini di dalam medis sudah tidak dianjurkan, bahkan dilarang karena sudah dianggap bisa menimbulkan kanker. Pertanyaan selanjutnya, dok saya adalah wanita umur 14 tahun dan baru kali ini terlambat halangannya sudah 26. Sejak 26 Februari bulan Maret saya belum ada halangan. Seharusnya siklusnya 21 sampai 35 hari, tetapi saya sudah 36 hari. Nah, pertama kali haid adalah 2022. Sudah terlambat 6 hari. Nah, bagaimana ya dok menurut dokter hal ini? Nah beauties, kamu jangan khawatir karena kamu ini masih dalam taraf menstruasi yang stadium masih awal. Jadi kalau menstruasi yang pertama itu kita namanya menarche. Jadi waktu kita haid pertama itu masih belum stabil. Kadang-kadang bisa mundur beberapa minggu, kadang-kadang bahkan bisa beberapa bulan, kadang-kadang 6 sampai 8 bulan. Jadi kamu jangan khawatir karena ini masih baru terlambat beberapa saat. Jadi advice dokter, kamu ini monitor dulu sampai beberapa bulan ke depan. Kalau sampai beberapa bulan ke depan itu masih juga mensnya belum keluar juga,
juga kamu harus datang ke dokter kandungan. Tetapi menurut dokter, karena dokter menangani beberapa kasus seperti ini, biasanya setelah beberapa bulan mens akan datang dan kemudian akan lancar kembali. Dan advice dokter, perhatikan pola makan yang sehat dan juga kalian kalau bisa harus lakukan olahraga. Oke? Pertanyaan selanjutnya, dok, anak saya sejak lahir ada merah-merah di jidat dan sekarang sudah 36 hari, masih merah-merahnya masih ada dan belum hilang juga. Bagaimana cara menanganinya? Nah ibu, nggak usah khawatir, itu namanya birthmark. Kemungkinan besar itu adalah tanda lahir. Jadi tanda lahir itu ada dua macam, yang vaskuler dan yang pigmen. Nah kelihatannya anaknya ibu ini adalah tanda lahir yang pigmen. Jadi kalau anak ibu sudah besar bisa dihilangkan dengan cara menghilangkannya dengan laser. Lasernya namanya Endiak laser. Tapi tidak usah sekarang ya karena anaknya toh juga masih bayi. Pertanyaan selanjutnya mengenai rambut rontok. Dulu rambutnya lebat, sekarang tipis malah sampai habis. Apa solusinya? Nah beauties, karena dokter tidak bisa menganamnesa, menanyakan lebih lanjut dan juga tidak memeriksa secara langsung, jadi dokter akan menjawab secara garis besar. Jadi rambut itu ada fase-fasenya. Ada fase-fase di dalam rambut itu ada 3 macam, yaitu anagen, telogen, dan katagen. Jadi di dalam fase itu ada fase yang rontok. Jadi fase yang rontok itu kalau fasenya itu memanjang menimbulkan kerontokannya itu jadi terus-terusan. Nah mungkin yang ibu atau bapak ini pertanyakan adalah fasenya itu memanjang. Jadi kalau fasenya yang memanjang ini kita harus atasin dengan cara memberikan serum, memberikan treatment untuk rambut itu. Dan juga jangan lupa ya harus diperiksa apakah itu rambutnya berketombe atau mempunyai penyakit lain, karena dokter kan tidak bisa memeriksa. Kalau bisa ibu atau bapak itu datang ke dokter kulit untuk diperiksa apakah di kulit kepalanya itu ada penyakit lain selain rambut rontok itu. Kadang-kadang ada psoriasis, kadang-kadang ada ketombe. Nah itu bisa menimbulkan kerontokan. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Di muka saya ada flek hitam. Kenapa ya saya merasa belang dan susah hilang? Bagaimana solusinya? Jadi beauty, sebenarnya dokter itu udah menjabarkan panjang lebar di YouTube dokter yang ini. Jadi kalian bisa melihat YouTube-nya. Semoga YouTube-nya itu bisa menerangkan lebih teliti. Nah sekarang dokter akan membahas kalian bisa menghilangkannya dengan menggunakan vitamin C atau menggunakan moisturizer yang mengandung niacinamide atau juga bisa mengandung arbutin, dan juga jangan lupa memakai sunscreen karena sunscreen itu penting sekali untuk mencegah supaya flek itu tidak tambah hitam. Minta saran untuk kulit dermatitis, namanya perlengketan atau kontraktur. Jadi kalau kalian itu lagi gendut atau mengalami obesitas,